Udah pada masuk ya, Prof? Nanti satu-satu dicek ya. Iya, Prof. Assalamualaikum, selamat siang Prof. Ya, Mbak Dini, Mbak Umi ya. Dini, Umi, Prof. satu-satu dicek. Selamat siang. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Prof. Selamat siang Prof. Siang Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat, Prof. Prof. Semangat. Semangat ya, Prof. Recording in progress. Sehat ya Prof. Ya. Siang. Sehat, semangat, sukses. Ayo, Amin. Mbak. Amin, Prof. Sehat, Amin. ngomong bareng. Amin, Prof. Semangat, Sehat, sukses. semangat. Semangat sukses. Mantap. Amin. Amin. Ya, kita getarkan sendiri deh. Kita bakar semangat kita untuk biar cepat lulus ya. Amin. Amin ya. Jadi pada siang ini Ibu akan memberikan sosialisasi tentang Juknis ya. Juknis, buku Juknis itu buku pedoman akademis ya bagi seluruh mahasiswa program Dr. IE ya. Jadi di sini biar memahami bagaimana sih kuliah di sini ya, kemudian tata caranya bagaimana gitu ya, kita ikuti dan ada sanksi-sanksi apa saja gitu ya. Oke. Mungkin Mbak Wiji bisa membacakan ya, agak cepat ya Mbak Wiji. Baik, Prof. Silahkan. Iya. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat siang. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat ya untuk menimba ilmu kembali Bapak Ibu. Ya, berikut sosialisasi buku pedoman akademik mahasiswa program Dr. IE tahun 2001-2022. Nah, ini tentunya tak asing ya Bapak Ibu mengenai visi misi, nanti bisa dilihat sendiri di bukunya. Nah, terus ini kurikulum kita itu ada, ya Prof? Visi misi itu 3 poin Bapak Ibu. Ya, satu, kita tuh andal toh? Ya. Akreditasi kita andal ya. Berstandar internasional. Nah, publikasinya juga berstandar internasional. Sudah kita terapin kan? Terus nilai-nilai lokal. Kita nilai-nilai lokal, kita menyelenggarakan misalnya gathering ya, walaupun ini kita tetap ada gathering dan menyajikan berbagai performance yang menggambarkan nilai-nilai lokal ya kan. Jadi kita tidak hanya internasional tapi memperhatikan nilai lokal dan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban ya. Itu 3 poin ya. Kalau misinya tentunya Tridharma ya. Pengajaran, penelitian, PKM. Lanjut. Ya. Untuk kurikulum yang dipakai itu ada 2 Bapak Ibu, kurikulum 1920 dan kurikulum 2021. Nah, ini udah bisa dilihat nanti di bukunya dan terus beban belajar. Ini mahasiswa yang angkatan baru. Iya. Yang baru. Nah, ini mulai dari kurikulum baru 2021. Ya. Angkatan 16 ya, Prof? Ya. Tuh, tapi yang lama konversi ya. Ya. Beban belajar. Beban maksimal 1 semester itu 12 SKS. Terdiri dari mata kuliah itu 3 SKS dan ujian disertasi setara 6 SKS. Ya, jadi di sini Bapak Ibu kalau misalnya kita mata kuliah kan 4 mata kuliah kan tiap semester kali 3 SKS berarti 12. Kalau ujian ya 2 kali ujian ya. Proposal, hasil, tertutup, terbuka. Tapi biasanya proposal ke hasil itu lama ya. Kalau singkat itu meragukan ya. Dari proposal ke hasil karena nyari data dan sebagainya ya. Itu jangan sampai terjadi suatu kualitan ya.
kata. Jadi harus diperhatikan terutama pada saat dari proposal ke hasil itu jangan sampai terlalu buru-buru ya Bapak Ibu. Oke, Lanjut, Prof. iya. Bentuk program pembelajaran berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 1415 yang termasuk adalah kuliah, seminar, penelitian, dan publikasi. Sedangkan proses pembelajaran meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, dan pelaksanaan proses pembelajaran. Oke. Terus Jadi di perkuliahan dalam ya, pembelajaran kita harus selalu mengikuti PSFS ya. itu ya. Lanjut. Perkuliahan semester ada 4 yaitu matrikulasi, semester reguler, kuliah riset, dan kuliah di universitas luar negeri. Matrikulasi ada 4 kali pertemuan, reguler 16 minggu termasuk UTS UAS, kuliah risetnya 4 kali. Ya, dan batas masa studi mengacu pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 minimal 6 semester atau 3 tahun dan maksimal 14 semester atau 7 tahun. Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan jumlah beban belajar minimalnya sesuai dengan ketentuan batas masa studi, maka mahasiswa tersebut akan dinyatakan putus studi atau DO. Evaluasi hasil belajar. Ada 2 jenis evaluasi hasil belajar, yaitu evaluasi pencapaian hasil belajar dan evaluasi capaian pembelajaran. Yang termasuk evaluasi pencapaian hasil belajar itu ada ujian yang terdiri dari ujian reguler, perbaikan atau HER, ujian KKD, dan juga ujian disertasi. Ujian reguler itu terdiri dari UTS UAS pada perkuliahan reguler. Ujian perbaikan adalah ujian yang dilaksanakan apabila ada mata kuliah mahasiswa yang nilainya kurang dari B. Oh iya, Bapak Ibu Kita mohon tidak lulus ya. diperhatikan. Ya, untuk minimal kehadiran 75%. Jadi kalau izin hanya 1 kali Sabtu ya, Prof, Ya, untuk memenuhi absen. karena Terus lebih dari itu tidak bisa ikut ujian. ya, ujian KKD dilaksanakan jika seluruh mata kuliah semester 1, 2, dan 3 dinyatakan lulus semua. Nah, ini ujian KKD, bahan-bahan yang diujikan yaitu mencari dan menerjemahkan artikel jurnal internasional tahun baru yang berkaitan dengan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan audit. Topik per semester berbeda-beda. Telaah paper termasuk kritik atau paper mencakup hal-hal berikut. Bisa dibaca ya Bapak Ibu sampai poin I. Ada pembahasan, ada simpulan, ada keterbatasan, dan implikasi hasil penelitian. Terus diuji oleh 3 dosen sesuai mata kuliah, sesuai pertanyaan-pertanyaan di atas. Berdasarkan materi yang sudah dibuat. Ujian pra-proposal atau kolokium. Targetnya sudah lulus KKD dan kuliah riset. Materinya fokus ke pembahasan novelty dan pembahasan secara sistematik buku pedoman. Proposalnya sudah disetujui dosen kuliah riset. Menyerahkan lembar persetujuan dan kartu bimbingan dengan promotor atau salah satu kopromotor. Tempat pelaksanaannya di program di konsentrasi masing-masing atau pada seminar yang diselenggarakan di FEB. Pengujinya terdiri dari ketua, salah satu promotor atau kopromotor, dan 2 orang penguji. Menyerahkan hard copy dan CD 2 minggu sebelum ujian. Dan melunasi administrasi keuangan di awal semester. Yang kelima, sidang disertasi itu ada ujian proposal. Target mahasiswa sudah publikasi jurnal internasional minimal 1 dari 2 mata kuliah di semester 2 dan 3 yang berbeda. Materinya meliputi novelty, teori, kajian teori, dan metodologi. Telah memperbaiki sesuai saran-saran dosen penguji, promotor, dan kopromotor saat ujian pra-proposal atau kolokium.
Melakukan bimbingan dengan promotor dan kopromotor minimal 6 kali dosen pembimbing dan telah disetujui oleh masing-masing dosen. Menyerahkan lembar persetujuan dan kartu bimbingan ujian proposal. Pengujinya terdiri dari ketua, promotor dan kopromotor, dan anggota maksimal 4. Menyerahkan hard copy dan CD, dan juga melunasi administrasi keuangan. Untuk ujian hasil sama Bapak Ibu, hanya beberapa ada perbedaan, yaitu sudah lulus TPA dan TOEFL. TOEFL-nya itu 500 dan TPA-nya 550. Materinya teknis pengolahan data dan analisis, pembahasan, serta kesimpulan keterbatasan dan implikasi. Nah, ini ke bawah masih sama semua Bapak Ibu dari ujian proposal. Dan ini ujian tertutup, sudah publikasi disertasi di jurnal internasional bereputasi. Materi yang diujikan meliputi pendalaman analisis, pembahasan, serta kesimpulan keterbatasan dan implikasi. Mahasiswa bisa tidak mengikuti sidang tertutup apabila memiliki publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus dan WOS. Dengan syarat, 2 artikel yang salah satunya materi dari ujian hasil disertasi dan mata kuliah atau keduanya dari disertasi. Atau 1 artikel dari disertasi yang dipublikasi di jurnal internasional yang terindeks Scopus dan WOS. Konversi nilai dari sidang tertutup yang digantikan dengan publikasi mendapatkan nilai A. Telah memperbaiki revisi sesuai dosen penguji dan kopromotor. Melakukan bimbingan maksimal dengan 2 dosen dengan minimal 6 kali bimbingan per dosen. Dan menyerahkan lembar persetujuan tentunya. Paling lambat 14 hari sebelum ujian tertutup diselenggarakan naskah disertasi lengkap harus sudah diterima oleh tim penguji. Nah, ini sama Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat di Ini ketentuan kan 14 hari itu di konsentrasi lain 14 hari. Saya itu sudah tak perpendek 7 hari. Iya, 1 Ya. minggu. Iya, saya kalau nguji di konsentrasi lain tuh 2 minggu tuh udah saya terima berkas itu. Makanya jangan sekali-sekali Bapak Ibu tuh nawar-nawar tinggal 4 hari, 5 hari, itu udah tidak mungkin. Jadi harus dipikirkan sendiri. Ini bisa masuk enggak dalam waktu 2 hari, yang dimana sebelumnya bagaimana Pak? Udah harus mendapatkan tangan saya juga. Iya. Lanjut. Ujian terbuka. Materi yang diujikan tidak lagi masalah teknis tetapi diarahkan tentang dampak, implikasi, dan lain-lain yang bersifat umum. Targetnya telah memenuhi persyaratan seperti TOEFL, TPA, publikasi dari disertasi pada jurnal bereputasi. Evaluasi kelangsungan pembelajaran. Putus studi akan dilakukan apabila pada semester keempat dan semester selanjutnya jika tidak memenuhi ketentuan dan sudah diberikan peringatan sebelumnya. Kami setiap semester itu memberikan peringatan bagi yang memang belum bayar misalnya ya. Nah, itu nanti termasuk dikategorikan ini batas 4 semester ketiga ya. Jadi semester dieksekusi putus studinya. Jangan sampai ya. Kemudian di sini tadi TOEFL TPA ya. Saya jelaskan lagi, TOEFL itu diserahkan saat menjelang ujian itu proposal atau hasil ya, TOEFL TPA yang murni sesuai dengan permintaan ya. Kemudian publikasi juga ada 2 toh publikasi. Ini publikasi tentunya publikasi untuk yang setelah disertasi ya. Itu tidak ada lagi LOA itu enggak betul-betul karena harus sudah betul-betul bentuknya jurnal yang diserahkan di kami sehingga baru bisa melaksanakan sidang terbuka, tertutup terbuka ya.
Lanjut. Ya. Prosedur pelaksanaan putus studi. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku diminta mengundurkan diri dengan mengajukan surat permohonan kepada dekan untuk dapat diterbitkan surat keputusan rektor. Dan jika mahasiswa tidak bersedia mengajukan pengunduran diri, maka diterbitkan surat keputusan rektor. Dan jika mahasiswa yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, maka dekan akan mengajukan surat kepada rektor untuk mengeluarkan surat putus studi atau DO. Sistem penilaian. Ada 2 sistem penilaian, yaitu IPS, nilai akhir semester, dan nilai kelulusan atau IPK. Apabila mahasiswa merasa tidak puas dengan nilai mata kuliah, maka diizinkan untuk komplain nilai dosen melalui prodi dalam waktu seminggu setelah nilai diterima. Ini nilai akhir semester terdiri Bapak dari... Ibu bisa istilahnya Bapak Ibu bisa komplain ya ke dosennya ya, tapi melalui kami ya Bapak Ibu. Kalau tidak puas dengan nilainya ya, nilai TS, UAS begitu ya. Ya. Ini adalah nilai akhir semester bobotnya, komponen-komponen nilai dari setiap mata kuliah. Ada tugas, kuis, paper itu 25, presentasi atau diskusi 15, UTS 30%, dan UAS 30%. Dan ini adalah nilai akhir semester yang dinyatakan dengan angka, dengan notasi huruf yang merupakan padanan dari nilai akhir. Misalnya A bobotnya 4, A minus 3,70, dan seterusnya. Jadi yang lulus itu nilai 73 ya Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi 72, 99 itu sudah titik lulus. Ya, B minus. Oke, lanjut. Pedoman penentuan bobot penilaian. Nah, nilai komponen ini ada pada nilai ujian disertasi. Itu bobot permasalahannya 30%, penguasaan teori 30%, penguasaan metodologi 30%, dan teknik komunikasi itu 10%. Ya, jadi ini tolong diperhatikan. Lanjut. Ketentuan akademik lainnya itu pendaftaran ulang atau registrasi mahasiswa. Setiap awal tahun, mahasiswa wajib mendaftarkan pendaftaran ulang dengan melakukan serangkaian pendaftaran dan proses administrasi sebagai berikut. Melunasi BBP pokok sebelum pengisian KRS, melunasi SKS sebelum ujian UTS, dan pembayarannya uang perkuliahan melalui virtual account Bank BNI. Pengisian KRS sudah melalui sistem di awal semester dengan akses online. Kesalahan seperti salah menulis kode mata kuliah, kode hari, jam dikenakan sanksi berupa pembatalan hak untuk mengikuti mata kuliah yang dimaksud. Ya, ini tolong diperhatikan. Lanjut. Ketentuan akademik, ini ada cuti akademik dan mahasiswa tidak aktif. Cuti akademik diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dan diperhitungkan dalam penentuan masa studi maksimal. Diperhitungkan Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi misalnya masa studinya tadi 14 semester, Bapak Ibu cuti 2 semester, jadi masih hanya tinggal 12 semester. Gitu ya Bapak Ibu, jadi tolong diperhatikan. Cuti akademik dapat per semester adalah maksimal 2 semester jika diambil berturut-turut. Ya, jadi cuti itu sebetulnya adalah 4 semester, Ya. tapi berturut-turutnya hanya 2 semester Bapak Ibu. Jadi 2 semester ini misalnya dipindah ke luar kota, 2 semester ini berturut-turut Bapak Ibu cuti, pindah karena luar kota, terus semester depan cuti, terus semester depannya lagi masuk, kalau mau lanjut cuti bisa lagi 2 semester lagi cuti, begitu. Lanjut. Cuti akademik dibagi 2,
Cuti akademik terencana diberikan atas permintaan sendiri atau karena alasan sakit, bela atau tugas negara atau tugas universitas. Persyaratannya, mengajukan surat permohonan cuti kepada dekan selambat-lambatnya 1 bulan setelah kuliah dimulai. Sudah mengikuti kegiatan akademik minimal 2 semester. Cuti akademik karena sakit dan cuti akademik karena bela negara atau universitas. Cuti akademik tidak terencana, yaitu diberikan kepada mahasiswa karena alasan tertentu sehingga sampai pada batas masa pengisian KRS mahasiswa tidak melakukan pendaftaran ulang. Cuti akademik tidak terencana diberikan selama 2 semester berturut-turut. Jika setelah diberikan cuti ternyata tidak melakukan daftar ulang maka diperlakukan ketentuan putus studi. Ya, jadi habis cuti harus mengajukan pendaftaran ulang. Ya, lanjut. Tata cara pengajuan aktif kembali setelah cuti. Mengajukan surat permohonan aktif kepada dekan, diketahui dosen wali dan ketua konsentrasi selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya masa cuti. Pada kasus cuti tidak terencana, mahasiswa harus melengkapi syarat-syarat yang seperti pengajuan cuti akademik terencana, dilengkapi dengan laporan kronologis kejadian yang ditandatangani wali atau orang tua dan dosen wali, diketahui program ketua PDIE. Menyelesaikan semua kewajiban administrasi, akademik, dan keuangan, dan registrasi ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Mahasiswa tidak aktif. Mahasiswa tanpa izin tidak aktif karena tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan, sehingga masa tidak aktif diperhitungkan dalam masa studi. Mahasiswa yang diizinkan oleh rektor karena sesuatu hal dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk cuti akademik, baik terencana atau tidak, karena alasan sakit, bela negara atau tugas negara, dengan ketentuan cuti akademik yang ditetapkan, yaitu diambil sebelum batas masa studinya berakhir, maksimal 4 semester. Dalam hal ini, masa tidak aktif mahasiswa diperhitungkan dalam masa studi. Ini pengabdian kepada masyarakat. Bentuk pembelajarannya merupakan kegiatan di bawah bentuk pembelajaran PKM. Jadi PKM ini biasanya ada dosen, ya, ikut dosen untuk melakukan PKM, ya. Jadi biasanya ada ditunjuk siapa gitu ya. Nanti itu ikut terlibat juga, ya terlibatnya itu ya terlibat misalnya ikut hadir ke lokasi, begitu aja ya. Oke, lanjut. Tugas akhir adalah mata kuliah pada semester terakhir yang menjadi prasyarat kelulusan mahasiswa pada suatu program studi. Pada PDIE, tugas akhir terdiri dari disertasi dan publikasi. Disertasi itu ada 24 SKS dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu proposal, ujian hasil, ujian tertutup, dan ujian terbuka, masing-masing 6 SKS. Publikasi merujuk pada surat edaran Dirjen Diktin nomor 323 tanggal 31 Mei 2019 tentang publikasi karya ilmiah program sarjana, magister, dan doktor, maka kewajiban publikasi pada PDIE yaitu disertasi, dimodifikasi judulnya, diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. Berlaku mulai lulusan semester ganjil tahun akademik 2022-2023. Promotor atau co-promotor dapat sebagai corresponding author dengan menggunakan alamat email institusi Trisakti sebagai penulis kedua. Sedangkan penulis pertama adalah mahasiswa dengan menggunakan alamat email institusi Trisakti. Syarat kelulusan. Mahasiswa dinyatakan lulus jika memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan sebagai berikut. Telah menyerahkan disertasi,
dengan nilai minimal B. Lulus semua mata kuliah dengan minimal B. IPK lebih besar, minimal lebih besar atau sama dengan 3,25. Bebas prasyarat administrasi dan keuangan, skor TOEFL minimal 500, dan juga memenuhi kewajiban publikasi. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi ini tolong diperhatikan ya. Bebas persyaratan administrasi dan keuangan ya. Yang ada di semester wisuda juga ada. IPK-nya ini ya. Oke. Terus tadi yang lulusan terbaik umlaut segala mana, Mbak? Iya, di sini, Prof. Nah, ini tolong diperhatikan Bapak Ibu. Ya, tolong dibacain, Mbak. Ya, tingkat kelulusan ditentukan oleh nilai kelulusan. Hubungan antara IPK kelulusan dengan tingkat kelulusan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Predikat kelulusan, pujian atau cum laude baru dapat diberikan jika nilai kelulusan memenuhi persyaratan rentang nilai dan masa studi tepat waktu. Tepat waktu 3 tahun. Terus nilai IPK-nya lebih besar 3,76, itu nanti bisa lulus dengan cum laude. Kemudian kalau lewat waktu 3 tahun, kemudian IPK-nya rentang ini, nomor 2 ini, maka lulusnya sangat memuaskan. Kalau rentang waktunya tentang IPK-nya 3,5, predikatnya memuaskan. Itu ya. Ya. Ibu. Oke. Predikat lulus terbaik diberikan kepada lulusan yang mempunyai nilai kelulusan tertinggi pada masa yudisiumnya dengan kriteria memiliki nilai kelulusan atau IPK minimal 3,76. Ini terbaik ya anak-anaknya. Terbaik, beda kan dengan tadi. Tadi itu apa? Peringkat apa tadi? Coba klik. Nah, ini predikat kelulusannya ya, cum laude, sangat memuaskan gitu. Kalau nanti terbaik ya, terbaik itu coba dilihat Mbak. Ya. Dilihat tadi, terbaik itu lulusnya tepat waktu ditambah 1 semester. Ya, jadi 3,5 tahun itu masih bisa mendapatkan predikat lulusan terbaik ya, memiliki nilai kelulusan IPK minimal 3,76. Tapi 3,5 tahun itu bisa baik. Ya, tidak pernah kena sanksi. Lulusan terbaik berlaku apabila jumlah lulusan minimal 3. Minimal 3. Kalau cuma 2 ya nggak bisa bilang terbaik ya. 3 itu diantara itu terbaiknya Mas Siap. Ya, apabila terdapat sejumlah lulusan dibaca. Apabila terdapat sejumlah lulusan yang memiliki nilai kelulusan yang sama tinggi dan memenuhi semua kriteria yang diberikan, maka penentuan lulusan terbaik didasarkan kepada prestasi non-akademik yang dimiliki kandidat. Prestasi non-akademik itu mempengaruhi juga. Jadi tolong dimasukkan yang untuk masuk ke SKPI, Prof. Ya. SKPI. Ya, SKPI jangan sampai lupa ya dimasukkan. Lanjut. Yudisium adalah setiap mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus selain berhak untuk menggunakan gelar akademik sesuai bidang ilmu, kelulusannya sesuai dengan nomenklatur yang dikeluarkan oleh Kemristek-Dikti. Juga berhak untuk memperoleh ijazah, transkrip hasil studi, dan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. PI ya. Jadi di program kami ini baru saja direakreditasi oleh Lamemda mendapatkan peringkat baik sekali ya. Oke, lanjut. Yudisium mahasiswa yang ditetapkan melalui sidang tertutup pimpinan fakultas dengan pimpinan program studi. Mahasiswa yang dapat diikutsertakan dalam sidang yudisium adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan secara rinci oleh FIP. Hasil keputusan sidang yudisium meliputi pernyataan kelulusan, predikat kelulusan, dan lulusan terbaik. Lulusan terbaik yang tadi ya.
Wisuda adalah upacara akademik berupa Ya udah, oke, sidang. tidak perlu, Tidak udah. ya. Ya, Persyaratannya sudah ya, Prof. persyaratan udah perlu tahu juga. Selain lulus dan melakukan Lulus. pendaftaran dan membayar biaya wisuda. Ya, ditambah kalau kita adalah iuran alumni. Kan kita punya alumni toh. Iuran alumni berapa, Mbak? 500.000. 100 dikirim ke alumni ya, rekening alumni ya. Ya, Kirimnya kemana? ke rekening alumni Bu Dr. Susilawati Prof. Bendahara. Ya, ya. Tuh, terus kemudian juga sumbangan buku. Ya, sumbangan buku yaitu buku nanti ditentukan ya. Buku itu ada juga bukunya Work, Umi, ya Mi ya. Godfrey, Mi, Umi, Duh, Ke belakang apa ya? dia bilangin Mbak nanti Work, itu teori akuntansi Work, WOLK, terus Godfrey ya. Itu Ya, bisa lah Prof. apa yang ditunjuk aja Mbak Wiji beli Baik, Prof. buku itu. Oke, terus atau PSAK terbaru itu bisa juga ya, misalnya PSAK terbaru itu digotong berapa 3 orang misalnya gitu ya, harganya Ya, berapa Prof. banyak PSAK terbaru tahun berapa. Terus yang lagi Sertifikasi kompetensi diperlukan bagi dosen, mahasiswa, dan nah pendidik. udah ya Gitu udah itu tata tertib. kalian Ya. sertifikasi banyak kan udah pada punya sertifikasi ya. Oke, tata tertib. Tata tertib dan sanksi akademik itu seperangkat aturan ya dan kesepakatan tertulis yang disusun sebagai salah satu penciri atmosfer akademik pada lingkungan universitas. Segala bentuk kecurangan dan pelanggaran akademik yang belum disebutkan pada tabel akan ditindak sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran akademik dilaksanakan secara langsung oleh pimpinan fakultas. Berikut tata tertib dan sanksi akademik. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan, itu sanksinya tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik. Nah, tolong diperhatikan karena kita sekarang sudah menggunakan SIS. Ya. Nah, SIS itu betul-betul sistem ya, sistem itu keji juga begitu Pak. Udah. Kalau dulu masih belum ada sistem, kita masih bisa lah. Oh ya, masukin begitu. Ya, lanjut. Mahasiswa yang tidak mengisi KRS sampai dengan batas waktu yang ditentukan itu tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik. Mahasiswa yang dalam rentang waktu 1 semester tidak melaksanakan pelunasan biaya penyelenggaraan pendidikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, itu sanksinya tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada semester berikutnya, kecuali bagi mahasiswa yang menjalani cuti akademik. Mahasiswa pelaku dan pengguna jasa joki dalam kegiatan ujian, tes TOEFL atau sejenisnya, praktikum atau kegiatan akademik lainnya di lingkungan Universitas Trisakti, apabila joki tersebut bukan mahasiswa Universitas Trisakti, maka joki akan diproses melalui jalur hukum. Itu sanksinya mahasiswa diberhentikan sebagai mahasiswa. Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiasi karya ilmiah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sanksinya putus studi. Perhatikan. Bagi lulusan yang terbukti melakukan plagiasi karya ilmiah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan dicabut gelar akademiknya. Ini alumni ya. Ya. Mahasiswa yang melakukan pemalsuan dokumen akademik, manipulasi nilai, dan pelanggaran pemalsuan administrasi akademik lainnya, sanksinya skorsing sampai putus studi. Lanjut. Tata cara pengisian SKPI. Melalui laman spmb.trisakti.ac.id, ini selain soft copy,
dilengkapi dengan soft copy, dokumen pendukung keaslian kegiatan, dan diunggah ke sistem. Kegiatan yang dilakukan sejak menjadi mahasiswa aktif di semester pertama sampai dengan semester terakhir. Ini instrumen kegiatan yang dilaporkan meliputi penghargaan, penguasaan bahasa internasional, pengalaman organisasi, dan pendidikan soft skill. Data yang diunggah harus mendapatkan persetujuan atau validasi bidang akademik kemahasiswaan fakultas atau universitas. Bidang kemahasiswaan fakultas dapat memberikan penolakan terhadap data entry yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa tidak melakukan persetujuan data SKPI yang dimiliki, baik yang di-entry oleh dirinya maupun dari bidang kemahasiswaan universitas dan fakultas. SKPI, tata cara pengisian SKPI bidang kemahasiswaan. Mahasiswa dapat melakukan penolakan, ini sama ya. Pencetakan SKPI dilakukan oleh BAA dan sistem informasi setelah mendapat persetujuan dari bidang kemahasiswaan fakultas. Dan untuk selanjutnya diserahkan ke Biro Administrasi Akademik untuk mendapatkan persetujuan dekan dan rektor. Jenis-jenis yang dilaporkan meliputi penghargaan, penguasaan bahasa internasional, pengalaman organisasi, dan juga pendidikan soft skill. Ini perkuliahan di masa darurat. Pembelajaran bauran atau blended learning. Mekanisme pelaksanaannya sebagai berikut. Jumlah pertemuan tiap mata kuliah 16 kali, termasuk UTS dan UAS. Sesi pembelajaran daring ditentukan berdasarkan rapat koordinator setiap mata kuliah. Blended learning dapat diatur Lanjut, Mbak. dengan proporsi pembelajaran daring 30 sampai 70%. Udah, Mbak. Udah, Mbak. Ya, Prof. Terus lanjut, Mbak. Kemahasiswaan dan hubungan alumni. Tidak perlu ya, Prof? Ya. Fasilitas, nah ada Nggak perlu. perpustakaan ya. Terus ini kalau mau ada Bapak Ibu mau tes TOEFL, ada tadi mana? Di VTEC. Ini. PTA di Tribi, ya. Di lantai berapa nih? Lantai 1, Prof. Lantai kita sejajar dengan ruang kelas kita ya, Bapak Ibu ya. Bisa nanti minta brosur sana, ini nomor teleponnya ya. TPA juga tes di sini Bapak Ibu. Iya. Ya. Mana nih? Masih ya. Biaya pendidikan. Setiap mahasiswa program. Bukan. Ya, Prof. Ya, biaya itu loh, Mbak. Ya, biaya pendidikan. Setiap mahasiswa dikenakan biaya pendidikan. Jenis dan besarnya biaya pendidikan pada setiap tahun akademik ditetapkan dengan surat keputusan rektor. Jenis biaya pendidikan terdiri dari SPP dibayar 1 kali pada saat diterima sebagai mahasiswa baru Universitas Trisakti. Biaya penyelenggaraan pendidikan pokok (BPP pokok) di setiap awal semester dengan besaran yang tetap untuk setiap semester. Biaya matrikulasi, biaya bimbingan disertasi, biaya ujian disertasi atau ujian terbuka dibayarkan saat mahasiswa menempuh ujian disertasi. Biaya bagi mahasiswa yang tidak aktif. Mahasiswa tidak aktif tanpa izin cuti akademik atau terkena skorsing wajib membayar sebesar 100% dari BPP pokok. Dan mahasiswa yang tidak aktif dengan izin cuti sebelum UTS itu membayar sebesar 50% dari BPP pokoknya. Sudah, Prof? Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kita tunggu Prof sebentar ya. Sebentar ya Bapak Ibu, aduh ini itu susah banget.
Siapa yang bertanya anak-anak mahasiswa? Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Izin Prof. Mbak Ya, Win. Pak Chandra ya, Pak. Tadi ujian TPA dan TOEFL ada di kita di programnya. Bu, Ya, ada Pak. Itu tiap hari ada ujiannya atau ada jadwalnya, Bu ya? Terima kasih. Ada jadwalnya Pak. Mungkin nanti ada brosurnya juga. Coba nanti saya tanya ke sana ya Pak ya. Ada brosurnya berapa setiap bulan atau apa? Atau Baik. tergantung kuota ya mungkin. Oh gitu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, Ya makasih. Pak, nanti saya share di grup aja. Iya, yang lain nanya. Apa dong? Izin bertanya, Prof. Ya Bu Tuti. Ya, mohon izin Prof. Tadi kan ada untuk publikasi jurnal internasional. Mohon maaf bertanya, apakah nanti pada saat untuk membuat jurnal internasional yang akan dipublikasi, dibimbing juga dari promotor atau kopromotornya, Prof. Terima kasih. Ya, bagaimana Prof? Saya yang jawab atau menunggu Prof ya? Ya Bu, izin menjawab ya Prof. Untuk publikasi yang mata kuliah itu dibimbing oleh dosen Bu, nanti ditentukan dari program dosennya. Dan yang dari disertasi itu dari pembimbingnya Bu, dibimbing sama pembimbingnya bersama pembimbingnya juga, promotor kopromotor. Baik, terima kasih Mbak Ya, Wiji. Bu, yang corresponding author tadi, yang dari hasil itu bisa promotor, bisa kopromnya ya Bu nanti. Baik, siap. Terima kasih Mbak Ya jawabannya. Bu, sami-sami. Yuk, yang lain, ayo. Bu izin bertanya, Prof izin bertanya. Ya Bu Ferdina ya. Iya, terkait dengan mahasiswa bisa tidak mengikuti sidang tertutup apabila memiliki publikasi di jurnal internasional Traindex Scopus, betul ya Bu? Ya, itu adalah dari sidang hasil ya. Oh. Setelah sidang hasil, kalian mempublikasikan dalam 2 jurnal. Ya, dua-duanya Scopus semuanya boleh. Ya. Terus satu lagi, satu Scopus, satu WOS. Tapi Scopusnya itu harus yang Q1 atau Q2. Okay. Ya. Kalau untuk tidak ikut sidang. Ya. Oke. Oke, ya jelas Prof. Ya. Terima kasih Prof. Apa lagi? Yuk. Sudah, Bapak Ibu ya, ini mau ada acara lain lagi. Itu ya, Bapak Ibu, sukses semuanya. Sudah, nggak ada yang bertanya? Yuk, semangat. Tadi gimana? Sehat, semangat, sukses. Bareng semuanya. Sehat, semangat. Pagi ya Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sehat selalu. Izin lab. Terima kasih Prof. Izin. Iya. Ya Bapak. Terima kasih Prof. Izin lebih. Waalaikumsalam. Prof. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya. Prof. Izin pamit Prof. Iya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Izin Prof. Assalamualaikum. Salam. Ayo Din, cepetan Din, situ Din. Nggak izin habisnya apalagi. Umi tunjukin nih. Masih jam 3 Prof. Apa jam 3?